Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi ya ke kelas Bahasa Inggris 2. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita dari materi minggu yang lalu. Yaitu kita lanjutkan kepada skill 3 dan skill 4. Yaitu kita akan membahas present participle dan past participle. Baik. Nah, kita mulai dengan contoh. Kita lihat di sini contoh soal ya. Ini berupa kalimat the film ... appearing at the local theater is my favorite. Nah, dari strategi untuk mengerjakan structure ya dari minggu yang lalu, kita tahu bahwa yang penting kita bisa menemukan di mana subjek dan di mana verb dari suatu kalimat. Nah, kalau kita lihat di sini kita punya the film ... appearing at the local theater is my favorite. Nah, kalau kita lihat yang mana subjek di sini? Apakah ada verb? Apakah ada subjek? Apakah the film ini adalah subjek? Atau theater yang subjek. Nah, di sini sudah ada, kita lihat is ya. Nah, ini is, bisa kita simpulkan is ini adalah merupakan verb dari kalimat ini. Nah, jadi di sini apa yang harus kita isi? Nah, kita lihat dulu jawaban yang ada di sini. Nah, ada now, is, it, dan was. Nah, karena kita sudah punya verb di sini ya, dan kita juga sudah punya subjek di sini, berarti kita cari selain subjek dan verb. Nah, di sini yang bisa bertindak sebagai subjek dan verb adalah is, it, dan was. Berarti jawabannya adalah now. Berarti kalimat lengkapnya adalah the film now appearing at the local theater is my favorite. Nah, kenapa di sini ada dua yang bisa bertindak sebagai verb ya, appearing dan is ya? Karena di sini sudah ada is, maka appearing kita usahakan untuk tidak menjadi verb ya. Nah, kalau kita kasih is di sini dia jadi verb, jadi ada dua verb di sini. Tentu akan membingungkan ya kalimatnya, karena ada dua verb, ada dua subjek ya. Nah, ini disebut dengan present participle ya, ini ya, yang kalimat awal ya sebelum verb ini. Nah, apa itu present participle? Ya, present participle is the ing form of the verb ya. The present participle can be part of the verb atau ya an adjective ya, or an adjective. Ya. Jadi present participle ya atau verb ing ya itu bisa bertindak sebagai bagian dari verb ya, atau bagian dari kata kerja ya, jika diberi is ya, atau dia juga bisa bertindak sebagai kata sifat ya. Nah, kalau dalam contoh ini ya, verb ing ini dia bertindak sebagai kata sifat atau penerang dari subjeknya ya, penjelas dari subjeknya ya. Kita lihat kita coba melihat kalimat yang berbentuk present participle ya dengan melihat kalimat ini. Nah, most of the striking workers are walking the picket line. Kira-kira benar atau salah kalimat ini teman-teman? Ya, kalimatnya benar ya. Kenapa benar? Karena syarat utama dari kalimat adalah ada subjek dan ada verb. Yang mana subjeknya? Ya, subjeknya dari sini workers ya, dan verbnya adalah are walking the picket line ya. Sedangkan striking bagaimana? Striking di sini adalah bertindak sebagai present
participle ya, dia menerangkan ya atau merupakan kata sifat ya dari workers ini. Oke. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. For her birthday, the child is getting a talking doll. Benar atau salah kalimatnya teman-teman? Saya rasa cukup mudah ya. Ya, betul. Jawabannya correct. Ya, karena kita dengan cukup mudah menemukan subjeknya ya, the child, dan verbnya adalah is ya, is getting. Nah, present participle-nya mana? Ini ya, talking doll. Ya, dia menerangkan objeknya di sini ya, doll ya. Oke. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. The setting sun creating a rainbow of colors in the sky. Bagaimana teman-teman? Benar atau salah? Ya, jawabannya salah. Mengapa salah? Ya, kita lihat di sini ada sun sebagai subjek. Ya, di sini ada the setting. Setting ini adalah present participle yang menerangkan si subjeknya. Sedangkan verbnya mana? Ya, ada creating di sini. Tetapi karena dia verb ing ya, apa yang kurang? Ya, kita perlu beri dia to be. Bisa is, bisa was, dan lain-lain. Baru kalimatnya bisa benar. Oke, kita lanjut. The ship is sailing to Mexico is leaving tonight. Apakah kalimatnya benar teman-teman? Ya, salah ya. Nah, jadi mengapa salah? Karena di sini kita lihat the ship is sailing to Mexico is leaving tonight. Nah, ada dua is di sini ya. Ada dua is. Seharusnya dalam present participle hanya boleh ada satu verb ya, tidak boleh ada dua verb. Oke. Jadi yang mana sebetulnya verbnya? Kita lihat di sini subjeknya mana? The ship ya. The ship subjeknya. Is sailing to Mexico is leaving tonight. Nah, harusnya yang bertindak sebagai verb adalah is leaving, bukan is sailing. Berarti sailing di sini adalah present participle. Nah, berarti is-nya harus dihilangkan atau diganti kata keterangan yang lain, misalnya now atau yang lain, seperti contoh tadi. Oke, kita lanjut soal berikutnya. The letters needing immediate answers are on the desk. Nah, yang mana subjeknya teman-teman? Ya, adalah the letters ya, dan verbnya adalah ya, betul are ya. Berarti kalimatnya adalah correct ya, benar ya, sudah benar ya. Jadi karena sudah ada subjeknya, ada verbnya, dan present participle-nya tidak salah ya, berarti kalimatnya sudah benar. Oke. Baik, kita lanjut ke skill 4 yaitu past participle. Ya, ini kembarannya present participle. Kalau present participle bentuknya pada masa sekarang, past participle bentuknya pada masa lampau. Nah, kita lihat dulu contoh. The bread baked this morning smelled delicious. Ya, lagi-lagi ada dua kata kerja di sini, ada bake, ada smelled. Nah, kita lihat opsinya dulu. Nah, berarti karena kata kerja di sini sudah ada smelled, berarti kita cari di sini yang bisa bertindak sebagai bukan subjek atau bukan verb. Kita lihat A, has. Has bisa bertindak sebagai verb. Was juga bisa bertindak sebagai verb. Dan it bisa bertindak sebagai subjek. Maka pilihannya adalah just ya. Selain subjek atau verb. Ya, jadi kalimat lengkapnya menjadi the bread just baked in the morning smelled delicious. Berarti ini baked ini adalah disebut dengan past participle. Bedanya dengan present participle, kalau present participle bentuk kata kerja yang berupa present participle adalah kata verb ing. Sedangkan past participle kata verb
3 ya. Ya, verb 3 ya. Itu bedanya. Nah, kita lihat contoh kalimat ya. The courses are list on the catalog are required courses. Nah, apakah kalimatnya sudah betul, teman-teman? Ya, kalimatnya incorrect. Ya, kenapa? Karena ada 2 are di sini. Berarti salah satu harus dihilangkan. Yang mana kira-kira dihilangkan? Nah, hilangkan yang dekat dengan subjek ya. The courses are list on the catalog, berarti ini dihilangkan are-nya. The courses list on the catalog are required courses. Oke. Kita lihat yang selanjutnya. The teacher found the lost exam. Apakah kalimatnya sudah benar, teman-teman? Ya, sudah benar ya, karena sudah ada subjek, sudah ada verb. Jadi ini bukan kalimat past participle. Nah, kita lanjut. The small apartment very crowded and disorganized. Nah, bagaimana teman-teman? Benar atau salah? Ya, kalimatnya incorrect ya. Karena apa? Karena di sini sudah ada subjek tetapi verb-nya tidak ada. Ya, berarti kita perlu tambahkan di sini ya, di antara apartemen dan very ini tambahkan is ya atau are. Oke. Kemudian nomor 7, the photograph developed yesterday showed Sam and his friends. Jawabannya kalimat ini sudah benar ya, teman-teman. Oke. Karena kenapa? Karena di sini sudah ada subjeknya di sini dan sudah ada verb di sini showed ya. Kemudian the locked drawer contain the unworn jewels ya. Apakah kalimatnya benar atau salah? Ya, sudah benar ya, karena di sini ada subjeknya drawer ya. The locked ini adalah past participle-nya. Kemudian verb-nya adalah contain the unworn jewels. Oke. Baik teman-teman, saya kira teman-teman sudah paham ya. Teman-teman juga bisa membaca kembali pada PowerPoint yang sudah saya berikan. Nah, kalau belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Nah, untuk latihan, teman-teman silakan kerjakan exercise di halaman 73 atau di dalam PowerPoint ini. Ya, ada 10 soal ya. Nah, ini dikerjakan berdasarkan present participle dan past participle. Baik, sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.